Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, ini dia ada dua buah laptop terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MateBook D14 dan yang gede ini adalah D15. Baru aja diupdate sama Huawei Indonesia buat tahun 2022. Sebelumnya kita udah nyobain juga Huawei MateBook 14 sama 14S yang bisa dibilang sebagai laptop Windows premiumnya Huawei dengan value yang juga sangat oke. Dan yang di seri MateBook D ini tuh bisa bilang kayak versi value for money-nya ya, versi affordable-nya. Tapi kelasnya ya secara overall juga mendekati lini laptop yang di atasnya. Nggak cuma dari segi tampang dan juga spek doang, tapi fitur software-nya itu juga lengkap banget dan bisa bilang lebih advance dibandingkan sama laptop lainnya. Makanya kita akan coba bahas lengkap di video kali ini, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, langsung aja kita mulai dari tampangnya dulu ya, dari desainnya. Dan to the point aja guys, kayaknya ini nih sama persis dengan edisi tahun sebelum-sebelumnya. Waktu itu pernah nyobain review yang D15 tahun 2020, dan pas gue datang lagi nih gue lihat kayaknya masih sama persis sih ya. Mungkin mostly cuma jeroan dalamnya aja yang diganti, yang mana nanti juga kita akan bahas lengkap ya. Tapi ya nggak jelek sama sekali lah. Bahannya juga udah aluminium, metal, build quality-nya solid, dan finishingnya juga rapih ya. Dan kerasa premium gitu kerasanya. Nah, port-portnya juga masih sama persis. Kiri ada USB Type-C buat charging aja, USB-A, HDMI, kanan ada USB-A juga sama audio jack. Nah, ngebuka kedua laptopnya masih pakai dua tangan, tapi hinge-nya ini juga kerasa solid, jadi mungkin untuk jangka panjang harusnya lebih aman. Bezelnya tipis, layarnya juga masih sama kayaknya ya, pakai panel IPS, akurasi warnanya juga kita udah tes cukup oke. Trackpad juga masih sama, lebar dan akurat. Ini yang jadi salah satu favorit dari laptop-laptopnya Huawei yang gue pakai beberapa tahun belakangan ini. Dan dari segi keyboard juga, gue lebih prefer ke D14, simply karena dia ada backlight, sedangkan di D15 tuh nggak ada. Gue bingung kenapa gitu ya. Tombol power juga masih sama, ada menyatu dengan fingerprint sensornya, jadi kalau kalian pengen masuk ke home screen jauh lebih cepat dan lebih gampang ya dibandingkan pakai pin. Oke, kemudian untuk webcamnya ini masih sama juga, karena bezelnya tipis, webcamnya tuh ada di keyboard, tempatnya di antara F6 sama F7, jadi angle-nya agak seperti, ya gitulah, agak dongak gitu ya jadinya. Oke, next, langsung aja kita bahas ke fitur utama, fitur baru daripada kedua laptop Huawei ini, yaitu super device-nya Huawei, yang tahun ini akhirnya dimasukin juga ke MateBook D series. Huawei adil ya, ngasih fitur yang sama dari laptop yang premium sampai ke lini yang lebih affordable juga. Nah, ada fitur buat super device sendiri, ini beda dari tahun lalu yang biasanya tuh diakses dari PC Manager. Kali ini Huawei udah nambahin menu control panel langsung ya di taskbar Windows-nya. Fungsinya apa? Ya mirip-mirip kayak di control panel HP gitu, jadi kalian bisa langsung akses fitur-fitur seperti super device tadi dan juga sejumlah shortcut untuk PC. Kayak ada screen capture, image-nya itu akan otomatis ke-save ya screenshot-nya, jadi nggak perlu lagi di-save manual. Plus tulisan pada gambar juga bisa di-convert secara otomatis ke teks, yang mana bisa tinggal copy-paste aja. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ketik ulang saat screenshot file-file meeting ataupun kuliah. Nah, untuk fitur screen recordernya ini bakal kepake banget buat kalian yang sering ikut kelas online ataupun meeting. Jadi kalian nggak perlu pusing cari tombol record atau minta izin host untuk ngerekam layarnya. Cukup pakai fitur screen recorder aja, kalian bisa ngerekam seluruh sesinya. Ini sangat memudahkan banget karena biasanya software meeting seperti Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams itu punya cara recording yang beda-beda. Di sini dibikin jadi anti ribet. Nah, terakhir untuk fitur AI Search, ini fitur yang bakal ngebantu banget buat kalian yang sering nyari file, misalnya di laptop kalian. Filenya itu yang mengandung keyword yang dicari, itu akan disortir menurut tipe-tipenya seperti dokumen, folder, image, dan yang lain-lainnya lagi. Plus dia juga ngedukung preview file, jadi nggak perlu dibuka lagi guys. Jadi lebih cepat, lebih simple, nggak pakai ribet lagi deh. Nah, mana yang unik itu dia ada juga fitur clipboard mirip kayak di HP kalian. Jadi kalian bisa kopas data lama lewat list yang ada di menu clipboardnya gitu guys. Nah, buat pakai super device-nya juga kurang lebih sama kayak yang ada di HP. Tinggal drag and drop device aja yang mau kalian sambungin. Misalnya kalau gua pakai si Huawei MatePad, itu asal tersambung di WiFi yang sama, ada icon bubble yang muncul nih ya di bubble MatePad-nya, itu juga bisa dipakai di HP-nya. Kalian bisa langsung tempelin aja ke tengah, di drag ke center gitu buat koneksiin device-nya. Nah, secara fungsi sebenarnya super device itu masih sama, kalian bisa mirroring. Nah, mode mirroring ya kalian juga bisa pakai tablet ini sebagai sketchpad. Jadi kalian bisa coret-coret catatan di tablet maupun jadiin layar laptop yang sebagai output, itu juga bisa. Kemudian untuk share file juga gampang banget. Kalau kalian pakai MatePad terhubung dengan MateBook, itu bisa pakai collaborate mode, sehingga transfer file antara MatePad sama MateBook itu cuma drag and drop aja. Nggak perlu lagi colok kabel dan jadi jauh lebih simple. Nah, favorit gua adalah si mode extend, yang mana buat jadiin tablet ini sebagai layar kedua dari laptop. Jadi kalian bisa multitasking lebih banyak aplikasi gitu dan bikin lebih produktif pastinya.
Cuma guys, satu hal yang gua notice adalah koneksi WiFi itu mesti bagus kalau kalian mau pakai fitur-fitur tadi. Ketika gua pakai yang si multi-screen collaboration itu kalau WiFi-nya ada gangguan, ini tuh lumayan nge-lag rasanya gitu. Jadi kayak nggak bisa dipindah-pindah, jadi stuck di samping kanan doang. Jadi ya itu sih yang harus kalian perhatiin. Lanjut lagi ke segmen performance, kita coba cek yang menarik dari kedua laptop ini karena Huawei udah ninggalin chipset AMD dan diganti ke satu versi aja semuanya pakai Intel i5 Gen 11 Tiger Lake dengan integrated graphics Iris Xe. Cuma ada bedanya nih di kedua laptop ini yaitu clock speed RAM-nya di mana di D14 itu lebih kenceng dibandingkan sama yang ada di D15. Nanti kita lihat bedanya di performance-nya gimana. Sebelum gue compare antar kedua laptop ini, kita compare dulu aja sama versi tahun lalu karena improvement-nya itu lumayan banget loh. Nah di Geekbench 5 sama 3D Mark x 5 misalnya, itu naiknya tuh bisa sampai 40% untuk kecepatan CPU dan GPU juga improve hampir 2 kali lipat untuk yang D14. Wow banget jadi improvement-nya ya. Makanya dari segi performance ini asik banget sih buat sebuah laptop yang kelihatannya simple ya, low profile gitu ya. Ternyata bisa juga digeber buat gaming hingga video editing. Nah buat gaming, gua tes di 4 game, ya biasa CSGO, Dota yang biasa gua mainin. Dan sekarang gua tes juga buat Genshin Impact sama GTA 5 yang berat. Nah semua gamenya kalau kita rata-ratain itu di resolusi 720p, settingan medium masih playable banget. Dan kalau kalian pengen push dikit ya untuk game-game enteng kayak CSGO, Dota itu bisa lah sampai Full HD dengan FPS yang lumayan stabil. Buat ngedit video, nah ini gue pakai pengujian biasa yang mana kita render video Premiere Best Indotech 5 menit resolusi 4K 30 fps dan hasil renderingnya juga tergolong oke lah, terutama di yang D14. Nggak tahu kenapa di D15 ini speednya lebih pelan, kita udah tes berkali-kali, mungkin ada update yang kita belum compatible kali ya. Nah, coba dipakai kalau buat editing 1080p sih ini bakal keduanya nyaman-nyaman aja, nggak bakal ada masalah. Proses editing kayak playback gitu-gitu juga semua file 1080p yang raw itu aman, walaupun ya adalah sedikit patah sesekali gitu, cuma nggak mengganggu banget. Terakhir, gua tes untuk 3D rendering menggunakan Blender dengan benchmark file testnya BMW, itu dapat durasi rendering di kisaran 8 menitan untuk kedua laptop ini. Oke, sekarang kita masuk ke karakter thermal atau suhu dari kedua laptop ini yang menurut gua termasuk oke juga. Pas heavy load, ini emang paling panas ada di sisi bagian kiri atasnya, ya di WASD-nya, di mana puncak panasnya itu ketika kita sampai 44 derajat. Cuma memang guys, suara kipasnya ini tergolong kenceng ya. Dan pas kita lihat ke bagian dalam, itu memang kipasnya cuma satu. Ya, bisa dibilang Huawei lumayan optimal sih dalam konfigurasi thermalnya, karena TDP chipsetnya itu lumayan loh, 28 watt, yang bisa dibilang yang menghasilkan panas yang lumayan juga. Makanya mungkin kipasnya juga jadi kencang. Performa yang kencang tadi juga di kedua laptop ini bisa dibilang ada dampaknya juga tapi guys, terutama di bagian baterai, yang mana di D15 ini kapasitasnya lebih kecil. 42 watt-hour dibandingkan sama di D14 yang lebih gede 56 watt-hour. Jadi penggunaannya itu bisa sampai 4-5 jam aja di D15 di mode better battery, sedangkan di D14 itu bisa sampai 6 jam. Ya balik lagi sini tergantung ke pemakaian kalian. Tapi untuk chargingnya udah pakai USB Type-C, dua-duanya 65 watt, bisa isi dari 10 sampai 100, cukup cepat sekitar 1 jaman aja dan charger juga kompatibel sama HP-HP lain dan juga tabletnya Huawei tadi. Ya ringkes lah ya, nggak perlu bawa charger laptop satu, charger HP satu, yang ini itu udah pokoknya jadi lebih simple. Cuma memang USB Type-C-nya nggak bisa dipakai buat DisplayPort. Nah, gimana dengan harganya? Katanya sih bakal 10 jutaan. Kalau dengan harga segitu sih menurut gue nih kedua laptop ini ngasih value yang masih oke sih, terutama di sektor performance-nya yang memang dapat peningkatan banget. Sisanya ya masih kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, desainnya, build quality-nya masih bagus, ports-nya juga masih lengkap, dan masih mempertahankan DNA-nya Huawei lah dengan desain, build quality, estetik, dan fitur-fitur ekosistemnya juga dibawa banget, jadi koneksi antar perangkat itu jadi simple dan kepake banget ya kalau kalian pakai ekosistem device-nya Huawei. Nah, ada promo nih dari Huawei Indonesia buat kalian yang pengen PO MateBook D14, D15 ini selama periode pre-ordernya akan mendapatkan free backpack, ada wireless mouse, dan juga ada Huawei FreeLace, plus ada Office 365 juga. Garansinya bisa sampai 2 tahun. Dan sama satu lagi, Huawei juga ngeluarin si Huawei MatePad ini guys, tablet terbarunya mereka buat tahun 2022, yang tadi kita juga pakai buat fitur super device-nya, kita buat extend screen, dan ini ya bisa banget jadi opsi device, opsi tablet yang oke di harga 4 jutaan aja. Nah, untuk Huawei MatePad sendiri itu akan include keyboard dan juga si stylus-nya ini, M Pencil, selama masa pre-ordernya. Apakah mau kita bahas lengkap? Komen di bawah.
So yes, segitu aja. Sekarang gue pengen tanya gimana pendapat kalian soal kedua laptop value for money-nya Huawei di tahun 2022 ini. Tulis aja juga di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, boleh banget diklik tombol jempol ke atas karena itu kan sangat membantu channel Blessing Tech buat terus bikin video lagi. Dan juga di-share ke teman-teman. Mungkin kalau ada yang nyari laptop kurang lebih harga 10 jutaan di kedua laptop ini. Oke, terakhir jangan lupa juga subscribe ke Blessing Tech channel kalau konten ini bermanfaat. Dan itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!